Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Serang Raya. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai program penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Komik Berbasis Audiovisual terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Baik, yang pertama mengenai standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran matematika menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Disebutkan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah supaya siswa memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, diagram, tabel, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Nah, peraturan itu sejalan dengan tujuan umum pembelajaran matematika yang dirumuskan oleh NCTM pada tahun 2000, yaitu ada 5 komponen kemampuan, yaitu pertama adalah belajar berkomunikasi, kedua bernalar, ketiga memecahkan masalah, keempat mengaitkan ide, yang kelima adalah membentuk sikap positif terhadap matematika. Nah, maka dari itu pentingnya siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis. Namun, menurut penelitian Wahyudin pada tahun 2008, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. Rendahnya komunikasi matematis membuat siswa hanya mampu menelan mentah-mentah semua materi tanpa memahami informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga siswa tidak mampu mengeluarkan ide atau gagasan matematika baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu penyebab rendahnya komunikasi matematis adalah karena siswa kurang bisa mengkomunikasikan ide-ide matematis dalam pembelajaran matematika. Gitu. Nah, hasil presentasi dari penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwi Wijayanto pada tahun 2008 mengenai kemampuan komunikasi matematis itu memiliki persentase 60% untuk indikator menyatakan benda nyata dalam bentuk matematika. Nah, 55% untuk indikator menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika. 40% untuk menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang dipelajari. 30% untuk indikator membuat konjektur, menyusun argumen, menyusun definisi dan generalisasi. Dan terakhir 5% untuk indikator mengungkapkan kembali suatu uraian paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Maka dari itu perlu adanya media pembelajaran yang efektif untuk digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Dan salah satu media yang efektif digunakan itu adalah media komik, media yang berbasis visual. Nah, komik ini merupakan cerita bergambar terdiri dari teks bacaan serta dialog singkat. Nah, hal tersebut akan memudahkan pembaca dalam memahami suatu cerita. Selain media yang berbasis visual, ternyata media berbasis audiovisual pun mampu mencapai efektivitas proses pembelajaran, mengarahkan perhatian siswa berkonsentrasi pada materi yang dipelajari sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sebab tingkat daya serap dan daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran dapat meningkat secara signifikan jika proses diperoleh informasinya melalui indera pendengaran dan penglihatan. Dilihat dari daya serap panca indera, ternyata presentasi panca indera dari penglihatan itu 82%, pendengaran 11%, peraba 3,50%, perasa 2,50%, dan penciuman 1%. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan seseorang paling banyak diperoleh secara visual dan indera penglihatan secara audio ataupun melalui indera pendengaran. Nah, maka dari itu ternyata media audio visual itu lebih efektif dibanding hanya memakai media visual ataupun media berbasis audio saja. Maka dari itu diharapkan media komik berbasis audiovisual
dapat dijadikan media yang lebih efektif terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kenapa? Karena pertama, medianya lebih efektif apabila digunakan dalam pembelajaran matematika. Kedua, lebih menyenangkan. Ketiga, realistik. Dan keempat, mudah dipahami. 5, mudah dikomunikasikan kembali kepada siswa sehingga siswa dapat berdiskusi. Yang terakhir, membantu siswa memahami konsep sulit. Maka dari itu, saya akan melakukan penelitian hal tersebut, apakah media itu akan efektif atau tidak digunakan sebagai peningkatan kemampuan komunikasi matematis. Nah, metode yang saya gunakan yaitu kuasi eksperimen. Populasi dan sampelnya yaitu 30 orang kelas eksperimen dan 30 orang siswa kelas kontrol. Teknik pengumpulan datanya melalui pretest dan posttest. Nah, uji coba instrumen itu kita uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran. Tahapan penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri tahap analisis, desain, produksi, pelaksanaan, dan evaluasi, yaitu dengan menganalisis materi yang akan diberikan untuk dijadikan instrumen tes. Saya analisis dulu. Setelah itu saya masuk mulai ke rancangan desain, produk, media, komik. Setelah itu pengembangan, uji validitas dari komik, baru evaluasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari progres penelitian saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.